Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Susetyoko, SSI MSI, selaku dosen pengampu di mata kuliah Praktikum Pemodelan Statistik dan Probabilitas. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariqul Mukhlisin dengan NRP 332160001 dari program studi D4 dan Data Terapan, Departemen Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir semester yang telah saya kerjakan dengan judul perbandingan metode partial least square regression dan principal component regression dalam mengatasi masalah multikolinialitas dengan studi kasus pengaruh bidang pendidikan serta bidang ketimpangan dan kemiskinan terhadap indeks pendidikan Provinsi Jawa Timur. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam melakukan analisis regresi linear berganda yang mempunyai banyak variabel bebas, sering timbul masalah karena terjadi hubungan antara dua atau lebih variabel bebasnya. Variabel bebas yang saling berkorelasi disebut multikolinialitas. Nah, efek dari multikolinialitas dapat menjadikan nilai model dapat menjelaskan hubungan antara variabel dependent dan variabel independent secara baik. Jadi untuk mendeteksi adanya multikolinialitas dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama menggunakan nilai koefisien korelasi variabel bebas yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Jadi apabila antar dua variabel bebas memiliki nilai korelasi yakni lebih dari 0,8, maka itu ada indikasi terjadinya multikolinialitas. Kemudian yang kedua menggunakan nilai variance inflation factor atau VIF. Jadi di mana yang atribut atau variabel bebas yang memiliki nilai lebih dari 10 itu juga menandakan adanya multikolinialitas. Nah, untuk multikolinialitas dapat diatasi dengan beberapa metode antara lain partial least square regression dan principal component regression. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan penerapan metode partial least square regression dan metode principal component regression dalam mengatasi masalah multikolinialitas yang terjadi antara variabel prediktor berdasarkan studi kasus pengaruh bidang pendidikan serta bidang ketimpangan dan kemiskinan terhadap indeks pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari tabel dinamis pada website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Untuk penetapan variabel yang digunakan, yang pertama ada variabel kabupaten atau kota yang merupakan nama kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur. Dan yang kedua, di sini ada variabel indeks pendidikan atau IP yang merupakan persentase indeks pendidikan penduduk setiap kabupaten atau kota. Yang ketiga ada variabel rata-rata lama sekolah atau RLS yang merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk yang keempat, yakni ada angka partisipasi sekolah atau APS, yang merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Dan yang kelima, yakni angka harapan sekolah atau AHS, yang merupakan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kemudian yang keenam adalah angka melek huruf atau AMH yang merupakan proporsi penduduk usia tertentu yang dapat membaca dan atau menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap penduduk usia tertentu. Untuk variabel ketujuh yakni persentase penduduk miskin atau PPM yang merupakan persentase tingkat kemiskinan penduduk. Dan yang kedelapan adalah Gini rasio atau GR yang merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Dan yang kesembilan adalah indeks keparan kemiskinan atau IKK yang merupakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk metodologi sendiri, di sini yang pertama dilakukan yakni melakukan load library yang diperlukan, kemudian yang kedua melakukan load dataset, kemudian dilakukan pengecekan nilai multikolinialitas. Apabila tidak ada multikolinialitas, maka akan langsung selesai. Kemudian apabila terjadi multikolinialitas, di sini nanti akan saya cek menggunakan matriks korelasi dan juga pengecekan nilai VIF. Nah, apabila terjadi terindikasi multikolinialitas, maka kita lakukan pemodelan PLS, kemudian kita pilih jumlah komponen PLS, dan kita visualisasi plot cross validation, dan kita membuat model final untuk prediksinya, di mana untuk hasil akhirnya kita lakukan perhitungan nilai RMSE atau root mean square error dari metode BLSR.
Kemudian sebagai perbandingannya kita lakukan pemodelan lagi menggunakan model PCR. Kemudian di sini kita pilih jumlah komponen PCR. Kemudian kita visualisasi path cross validation-nya. Kemudian kita membuat model final untuk membuat prediksi. Untuk hasil akhirnya kita lakukan perhitungan nilai RMSE dari PCR. Nah, untuk hasil dan pembahasan kita langsung ke RStudio. Jadi yang pertama di sini kita lakukan load library yang diperlukan. Di sini saya menggunakan 3 library. Yang pertama ada library PLS. Di sini yang berisikan regresi multivariat, yakni PCR, PLS, dan GPPLS. Kemudian yang kedua ada library ggCoreplot. Di sini saya gunakan untuk memvisualisasi matriks korelasi antar variabel pada datasetnya nanti. Kemudian yang ketiga ada library CAR. Di sini saya gunakan untuk uji multicollinearitas dan nilai VIF. Untuk selanjutnya kita lakukan load dataset. Di sini saya mengabaikan kolom ke-1, yakni yang tadi merupakan variabel kabupaten dan kota karena datanya kategorik. Kemudian untuk variabel respon yang saya gunakan di sini ada IP, yakni indeks pendidikan, sedangkan variabel prediktornya adalah RLS, APS, AHS, AMH, PPM, GR, dan IKK. Jadi ada 1 variabel respon dan 7 variabel prediktor yang saya gunakan. Nah, selanjutnya kita lakukan deteksi atau pengecekan adanya multicollinearitas. Yang pertama di sini saya cek menggunakan matriks korelasi dari fungsi ggplot. Jadi seperti yang saya paparkan di awal, apabila korelasi antar dua variabel bebas yang memiliki nilai lebih dari 0,8 itu menandakan adanya multicollinearitas. Nah, di sini kalau kita lihat korelasi antar RLS dan AHS memiliki nilai sebesar 0,81, artinya melebihi 0,8. Kemudian IKK dan juga PPM ini nilainya 0,92, yakni melebihi dari 0,8. Nah, kemudian selanjutnya saya lakukan pengecekan untuk nilai VIF-nya dari setiap variabel prediktornya. Di sini dapatkan bahwasannya nilai yang melebihi batas, yakni tadi kalau melalui VIF batasnya lebih dari 10. Untuk variabel RLS memiliki nilai sebesar 12, sekian. Kemudian di sini ada juga variabel PPM memiliki nilai 15, sekian. Jadi pada variabel prediktor atau variabel bebas di sini terindikasi adanya multicollinearitas. Dan kita lakukan pemodelan untuk partial least square. Di sini kita lakukan set sheet. Di sini set sheet berfungsi untuk mengenerate nilai random dengan hasil yang sama. Jadi kalau setiap kali kita running, kita jalankan berulang-ulang, nanti hasilnya akan tetap sama. Kemudian di sini kita buat model PLS-nya menggunakan metode PLSR dari package atau library PLS tadi. Kemudian ini untuk variabel respon dan ini untuk variabel prediktornya. Nah, kita lakukan scaling juga, scale sama dengan true, yang berfungsi untuk jadi dari data yang berbeda tadi kita lakukan scaling agar tidak berpengaruh terlalu besar dan memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Kemudian validasinya di sini CV atau cross validation. Maksudnya adalah di sini menggunakan metode K-fold cross validation yang merupakan salah satu metode di mana data dibagi menjadi n data dan dilakukan pengujian secara silang dan acak yang dilakukan berulang sehingga dapat diketahui rata-rata keberhasilan suatu data. Jadi di sini nanti akan dilakukan dari variabel bebas yang semua variabel bebas yang digunakan untuk pemodelan nanti akan dipilih variabel bebas yang memiliki pengaruh terbesar dan juga memiliki akurasi yang tinggi. Kemudian kita lakukan memilih jumlah komponen PLS. Di sini kita summary modelnya. Nah, kita lihat di sini pada bagian validation, yakni prediksi dari nilai RMSI-nya yang dihitung menggunakan cross validation tadi. Kita lihat untuk nilai intercept-nya memiliki nilai sebesar 0,0803. Dan ketika ditambahkan satu komponen PLS, nilainya turun jadi 0,02355.
Ketika ditambahkan lagi menjadi 2 komponen PLS, nilainya turun kembali menjadi 0,01468. Kemudian ketika ditambahkan satu komponen lagi, yakni menjadi 3 komponen, nilainya turun kembali menjadi 0,006639 dan seterusnya sampai komponen ke-7. Nah, di sini untuk bagian training merupakan persentase dari varians yang dapat dijelaskan. Jadi ketika ditambahkan satu komponen PLS pertama, yakni bisa menjelaskan sebesar 69,85% dari variabel respon. Kemudian ketika ditambahkan 2 komponen, bisa menjelaskan sebesar 79,40%. Kemudian ketika ditambahkan 3 komponen, dapat menjelaskan sebesar 84,35%. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah untuk variabel IP-nya di sini untuk varians yang dijelaskan, yakni kenaikannya yang signifikan berada pada komponen 1, 2, dan 3. Jadi setelah 3 komponen, jadi dari 3 ke 4 ini, 4 ke 5, kemudian 5 ke 6, 6 ke 7, varians yang dapat dijelaskan ini hanya sekian persen, yakni kenaikannya 0, sekian persen. Jadi dapat kita estimasi tampaknya untuk komponen pada model yang optimal, yakni sebesar 3 komponen PLS. Nah, ini bisa kita lihat juga melalui validation plot. Untuk prediksi dari RMSE, kita lihat nilai yang turun signifikan berada pada angka 3. Kemudian kalau pada prediksi MSI-nya, kita lihat di sini nilai terendahnya 3, kemudian di sini mulai melandai plotnya. Juga yang terakhir di plot R-square-nya, kita lihat nilai yang tertinggi, yakni 3, banyak 3 komponen, di sini mulai melandai plotnya. Jadi berdasarkan cross validation dan validation plot ini tadi, kita estimasi bahwa komponen yang optimal pada final modelnya nanti adalah sebanyak 3 komponen PLS. Nah, kita gunakan model final untuk membuat prediksinya. Yang pertama kita partisi data trend dan data test. Di sini perbandingannya 4:1, ini 80% banding 20%. Data trend kita ambil dari baris 1 sampai baris 30, kemudian data testnya kita ambil dari baris 31 sampai jumlah baris dari datasetnya. Kemudian kita lakukan membuat model untuk prediksi dan pengujian. Di sini di mana menggunakan PLSR pred, kemudian kita predik dari model, kemudian tes, dan NCOM ini jumlah komponen tadi yang kita estimasi, yakni sebanyak 3 komponen. Nah, selanjutnya kita hitung nilai RMSI-nya. Jadi untuk nilai RMSI dari metode partial score regression ini didapatkan hasil akhir yakni 0,0062447176. Nah, selanjutnya kita lakukan membuat model dari PZ-nya sebagai perbandingan. Yang pertama kita fit model PCR-nya sama seperti tadi, kita lakukan set sheet untuk menyeret angka randomnya. Kemudian di sini yang berbeda adalah menggunakan metode PCR dari library PLS. Nah, selanjutnya kita lakukan summary untuk model 2. Kita dapatkan untuk bagian validation ini, prediksi RMSI-nya yang dihitung melalui cross validation. Kita lihat untuk nilai intercept-nya sama seperti tadi, yakni 0,0803. Kemudian ketika ditambahkan satu komponen utama, nilainya turun menjadi 0,02528. Kemudian ketika ditambahkan satu komponen lagi menjadi 2 komponen utama, nilainya turun kembali menjadi 0,02208. Kemudian ketika ditambahkan 3 komponen, nilainya turun kembali menjadi 0,02080. Nah, ketika ditambahkan satu komponen, ternyata di sini mengalami sedikit kenaikan. Jadi dari 0,02080 menjadi 0,02137. Namun ketika dari ke komponen keempat, ke-5, menuju ke-5, nilainya turun lagi. Ini cukup signifikan turunnya. Jadi menjadi 0,008083. Dan seterusnya sampai komponen ke-7 juga mengalami penurunan. Nah, untuk bagian training, persentase varians yang dapat dijelaskan. Jadi ketika ditambahkan satu komponen utama, dapat dijelaskan sebesar 69,91% variasi variabel respon. Kemudian ketika ditambahkan satu komponen lagi menjadi 2 komponen, nilainya berubah menjadi
81,02%. Itu juga ketika ditambahkan 3 komponen menjadi 89,61%. Kemudian ketika ditambahkan 4 komponen, nilainya menjadi 95,03%. Nah, yang kita lihat untuk dari varians dari variabel yang dapat dijelaskan di sini untuk IP-nya di sini kenaikannya yang signifikan hanya sampai variabel atau komponen kelima. Jadi setelah komponen kelima ini kenaikannya hanya 0, sekian persen. Nah, kita estimasikan lagi bahwasanya komponen utama yang optimal pada model sebanyak 5 komponen. Kita lihat validasi plotnya di sini. Untuk prediksi RMSE-nya, kita lihat turun yang signifikan, turunannya pada angka 5. Kemudian untuk prediksi MSE-nya, kita lihat ini juga sama. Kemudian setelah angka 5 ini mulai melandai plotnya. Kemudian pada R-square-nya, kita lihat juga nilai tertingginya di sini 5. Kemudian ini grafiknya mulai melandai lagi. Nah, jadi kita estimasikan dari validation plot dan juga cross validation tadi, untuk nilai komponen utama yang kita gunakan dalam final modelnya nanti banyak 5 komponen utama. Nah, kita buat model finalnya untuk membuat prediksi, kita partisi, data trend, dan data test. Ini sama seperti yang PLSR tadi, sebanyak dan perbandingan 4:1. Kemudian kita prediksi PCR modelnya, gunakan PCR pred dan predik, yakni model 2, kemudian tes, dan nilai komponen sebanyak yang sudah kita estimasi tadi, banyak 5 komponen. Nah, yang terakhir kita hitung nilai RMSI-nya, kita dapatkan hasil 0,00732899. Nah, artinya di sini sebenarnya untuk nilai RMSI dari hasil dari PCR, nilainya lebih besar daripada hasil dari PLSR. Nah, artinya di sini dalam hal pemilihan RMSI yang terkecil, nilai metode PLSR sedikit lebih mengungguli dari metode PCR. Nah, kita kembali ke PPT. Nah, untuk kesimpulan yang saya ambil dari penelitian ini, di mana perbandingan antara model PLSR dan PCR, dalam hal ini nilai RMSI, pada model final diperoleh bahwa nilai RMSI dari PLSR, yakni sebesar 0,0062444176, kurang dari nilai PCR, yakni 0,00732899. Begitu juga dalam tes RMSE yang dihitung dengan cross validation, dalam hal ini PLSR sedikit mengungguli PCR. Apabila didasarkan oleh jumlah varians yang dapat dijelaskan, PCR lebih unggul karena memiliki persentase sebesar 98,05% dengan 5 jumlah komponen utama. Sedangkan PLSR memiliki persentase 84,35% dengan jumlah 3 komponen PLS. Saya kira cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.